Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini masih kita akan melihat juga bagaimana Kejaksaan Agung ini yang sudah menahan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya kami bergabung bersama Sheha Al-Hadar langsung dari Kejaksaan Agung. Sheha, bagaimana jalannya pemeriksaan tadi sebelum akhirnya Kejagung menetapkan tersangka? Maria dan juga pemirsa, hari ini benar sekali bahwa anggota BPK Aksanul Kossasi baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan dana sebesar kurang lebih 40 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G. Nah, tadi pagi memang ia hadir justru sebelum jam pemanggilan, karena apabila kita melihat jam pemanggilan yang diberikan oleh Kejagung terhadap Aksanul Kossasi ini, sebenarnya jam pemanggilannya jam 9 pagi, namun ternyata Aksanul Kossasi ini sudah hadir sejak jam 8 kurang bahkan. Jadi memang mendahului jam pemanggilan. Kemudian kami diberi informasi bahwa nantinya akan ada konferensi pers dari Kejagung dan ternyata konferensi pers tersebut adalah penetapan Aksanul Kossasi sebagai tersangka. Nah, terkait penetapan Aksanul Kossasi sebagai tersangka ini karena Pitsus Kejagung ini sudah merasa bahwa sudah ada cukup bukti, kemudian juga sudah ada cukup keterangan saksi yang diberikan baik oleh Aksanul Kossasi secara langsung maupun juga dari saksi-saksi lainnya. Karena tadi disebutkan bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti yang berupa surat, kemudian juga ada bukti elektronik dan juga ada keterangan saksi yang telah dikumpulkan sehingga akhirnya memutuskan untuk menetapkan Aksanul Kossasi ini sebagai tersangka. Nah, tadi memang Aksanul ini langsung ditahan di Rutan Salemba seperti itu untuk menjalani masa penahanan 20 hari yang dimana nantinya apabila Kejagung ini membutuhkan keterangan lebih lanjut maka Aksanul Kossasi ini akan dapat segera memberikan keterangan-keterangannya dan kemudian nantinya masih akan terus didalami apakah sebenarnya dana 40 miliar rupiah yang diduga diterima oleh Aksanul Kossasi ini hanya mengalir untuk dirinya pribadi atau justru mengalir ke ruang lingkup BPK. Karena apabila kita melihat memang sebenarnya Aksanul Kossasi ini saat bersama BPK ini sudah melakukan audit untuk kasus BTS 4G ini pada awal kasus ini mencuap seperti itu. Nah, kemudian juga nama Aksanul Kossasi ini memang sudah disebut oleh Irwan Hermawan yang ini terdakwa lain dalam kasus ini, kemudian juga oleh Gumilang yang merupakan terdakwa dari kasus ini juga sudah menyebut bahwa Aksanul Kossasi ini diduga menerima uang hingga 40 miliar rupiah. Sementara itu, Maria, kita akan update selanjutnya kira-kira apakah lagi proses hukum dan apakah Aksanul Kossasi ini akan membuka keterangan-keterangan baru tentang siapa saja yang masuk ke dalam kasus ruang lingkup BTS ini. Informasi selengkapnya kita langsung saja mendengar keterangan langsung dari Direktur Penyidik Jampitsus Kuntadi berikut ini. Selamat siang, salam sejahtera. Siang ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara Agyu selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan selanjutnya setelah kami periksa. Maria, dengan ditetapkannya Aksanul Kossasi ini sebagai tersangka dalam kasus BTS 4G ini artinya sudah ada total 16 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dan kita akan melihat apakah penyidikan lebih lanjut dari Kejagung ini akan membuka nama-nama baru atau justru memberikan bukti bahwa apakah uang 40 miliar rupiah yang diterima oleh Aksanul Kossasi ini mengalir ke BPK atau hanya untuk dirinya pribadi saja. Kita akan update terus, Maria, namun sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari Kejaksaan Agung. Sheha Al-Hadar, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.